Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kita naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Karena kasih dan perlindungan Tuhan bagi kita, kita semua boleh duduk di rumah masing-masing, di ruangan kita masing-masing bersama dengan keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, maupun saudara kita yang lain yang tinggal bersama dengan kita untuk beribadah dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis ini tanggal 21 Mei 2020. Kenaikan Tuhan menandakan bahwa kita punya kerajaan yang disiapkan oleh Tuhan untuk kita, orang yang percaya pada Tuhan. Ibadah kita akan dipimpin oleh Ketua Wilayah Manado Barat Daya, yang dalam hal ini Bapak Pendeta Jenny Leksi Bato, Sarjana Teologi. Pemain musik Bapak Franky Bawotong dan Kantoria Immanuel serta Randy. Terima kasih juga untuk teman-teman tim pengambilan video ibadah Jemaat Gemim Immanuel Bahu yang dipimpin langsung oleh Bapak Syamas Yauli Rindengan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdiri dan menyanyikan PKJ nomor 2, Agunglah, Agunglah namanya. Namanya
Ibadah hari kenaikan ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhta-Nya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja bumi. Amin. Kita akan menyambutnya dengan melakukan dari Kidung Jemaat nomor 293, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi mengagungkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepada-Nya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Diundang duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu di hadapan hadirat-Mu, merendahkan diri dan memohon kiranya kasih dan kemurahan-Mu yang sudah berlaku bagi kami untuk diteruskan di hari-hari dan kondisi di mana kami berada dalam social distancing. Kami mengaku bahwa kami manusia biasa yang terkadang terprovokasi oleh kondisi yang menyebabkan kami melupakan Engkau dan yang menyebabkan kami berdosa di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, kalau kiranya Engkau mendapati karena kondisi sekarang ini demikian rupa, kami menjadi bosan dan oleh karenanya kami tidak hati-hati, ampunilah kami. Kalau kiranya Bapa di sorga kami mendapat tekanan lewat makanan dan minuman yang tidak biasanya kami santap, Tuhan, ampunilah kami. Jauhkanlah daripada kami untuk bersungut-sungut terhadap apa yang sedang kami hadapi. Dan dengarlah doa kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang menebus kami, Maha Pengampunan. Amin. Mari kita sambut dengan melakukan bersama dari NBT nomor 10, Ya Tuhan yang Kudus. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Tak mampu ku menangkan pencobaan dunia,
dengarkanlah berita anugerah Allah. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga dosa seluruh dunia. Marilah jemaat Tuhan kita berdiri, kita memuji-muji Tuhan berbalas-balasan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Tuhan, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Pujilah Tuhan Yesus Kristus di sorga dan di bumi. Kita sambut dengan melakukan dari NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Jemaat Tuhan diundang duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Bapa, kami tahu jalan-jalan-Mu, tapi terkadang bertentangan dengan keinginan kami, dan terkadang kami menafsirkannya menurut hikmat kami. Karena itu Tuhan, perjelas kiranya jalan-jalan-Mu, agar suasana yang menegangkan dan menakutkan ini kami boleh jalani dengan aman, ada rasa damai dan penuh kasih. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga 11. Bolehkah jemaat Tuhan kita berdiri? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga 11. Jika tidak salah saya baca begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Itulah pembacaan kita yang sungguh-sungguh berbahagia di sukacita hari kenaikan ini ialah mereka yang mendengar firman, yang memeliharanya dan melakukannya dalam hidupnya. Amin. Jemaat Tuhan diundang duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca naskah Kitab Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga 11. Di masa sekarang ini, pertanyaan yang up to date ialah kapan berakhirnya COVID-19? Dan pertanyaan ini seperti pertanyaan di zaman Kisah Para Rasul, Gereja Mula-Mula pasal 6, pasal 1 ayat 6 sampai 11. Mereka bertanya, kapan penderitaan yang mereka rasakan sebagai gereja yang masih baru, masih muda, yang ditekan, ditindas untuk berakhir. Dan Injil Lukas menulis Kisah Para Rasul ini dan menyampaikan jawabannya seperti ini. Pertama, ada dua hal atau tiga hal yang hendak disampaikan pada bagian pertama ini. Ketika kita membaca ayat yang ke-7, ada jawabannya seperti ini. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa dia jawab seperti itu? Sebab kita adalah musafir di dunia ini. Kita seperti orang yang sedang berjalan di dunia ini. Dan karena itu kita tidak pernah akan berakhir hal-hal, tidak akan pernah berakhir hal-hal yang akan membebani kita dalam hidup dan yang akan menekan kita dalam hidup. Dan demikian juga kita sekarang ini. Sebab kita sebagai seorang musafir, jangan-jangan kita membangkitkan kembali virus tua yang selalu muncul dalam kehidupan kita, yaitu rasa bosan. Sebab virus tua ini akan membuat kita lengah. Dan bila mana kita lengah, kita akan jatuh. Kita sebagai manusia seringkali melihat batas hidup ini pada dunia ini, pada realitas yang ada di dunia ini. Kalau kita membaca
Pasal 1 ayat 6 menyebutkan seperti ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka melihat dunia dan kepentingan dunia ini, kepentingan mereka di dunia ini. Itu realitas dan batasan manusia. Mereka melihat bahwa kerajaan dunia dalam hidup itu penting. Tapi bagi Yesus bukan. Dia melihat dia terangkat ke sorga agar dia boleh memerintah sebagai raja di dalam kerajaan sorga. Dalam kerajaan dunia, virus akan tetap terus hidup bersama kita. Virus apapun, bukan cuma COVID-19. Sebab sesudah COVID-19 bisa datang virus-virus yang lain yang akan terlahir baru dari mutasi gen. Nah, kita hidup dan berjalan di dalam dunia akan menghadapi semuanya itu. Karena itu, yang kedua ini dari yang pertama, kita sebagai musafir di dalam sejarah penyelamatan Allah bagi dunia ini, maka Tuhan akan mendampingi kita lewat Roh Kudus-Nya. Maksud dari pendampingan Roh Kudus itu adalah pertama, agar kita selamat melewatinya. Roh itu akan membangkitkan semangat kita serta hidup kita untuk menghadapi COVID-19. Roh Kudus akan membangkitkan semangat kita untuk berjuang dalam pergumulan bersama menghadapi COVID-19. Roh Kudus akan mendampingi kita agar kita meningkatkan imunitas kita terhadap berbagai virus yang ada dalam dunia ini. Hal kedua, bagian kedua ini pada bagian pertama adalah dengan demikian kita dapat memberi kesaksian lewat dengar dan taat terhadap protokol kesehatan yang disampaikan baik oleh pemerintah maupun oleh para ahli. Kita boleh menjadi saksi di dalamnya. Yang ketiga dari yang kedua pada bagian pertama ini adalah kita memenangkan pertandingan ini. Kita seperti orang yang sedang bertanding, menunjukkan kepada dunia bahwa kita boleh memenangkannya. Kita diciptakan sebagai orang beriman agar kita bertanding terhadap dosa dan kelemahan manusia. Hal yang kedua terakhir, apa yang dikatakan oleh Injil Lukas, oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul. Yesus terangkat ke sorga dimaksudkan bahwa pertama, tujuan akhir dari perjalanan dunia ini adalah sorga, bukan dunia, bukan kerajaan dunia, bukan kesenangan dunia, bukan kemapaman, dan bukan kenyamanan. Kenyamanan ada di sorga, kemapaman ada di sorga, dan kuasa ada di sorga bersama Tuhan. Karena itu hiduplah penuh kasih. Hidup penuh kasih. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa kita ini hidup penuh kasih. Kita adalah umat Tuhan yang dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan kita tergoda memanfaatkan kondisi yang ada untuk merugikan orang lain. Jangan kita tergoda memanfaatkan kondisi yang ada untuk menyalurkan ketakutan kita kepada orang lain. Sebab itu yang viral
di WA, di medsos sekarang ini. Padahal yang takut adalah kita. Dan kita mau menggait orang lain agar takut bersama-sama, dan dengan demikian menghancurkan dunia ini. Kita harus berani menghadapinya, sebab tidak semua orang yang kena COVID meninggal. Bukankah Tuhan yang punya hidup ini? Hal yang berikut yang diusulkan bagian ini adalah hiduplah benar di berbagai bidang kehidupan ini. Jika menjadi pemimpin, pemimpin yang benar. Jika menjadi pekerja, pekerja yang baik. Jika menjadi pegawai, pegawai baik. Sebagaimana apa yang dikhotbahkan pada hari Minggu, baru saja kita melewatinya. Jika menjadi dosen yang baik. Jika menjadi pembantu yang baik. Hidup benar, itu yang paling penting. Yang dimaksudkan dengan benar dalam Alkitab adalah hidup lurus, hidup jujur, hidup adil, hidup penuh kasih. Yang terakhir, di bagian terakhir ini, bagian kedua ini adalah sadarlah bahwa hidup ini, dalam hidup ini COVID sudah membuktikan bahwa kita orang semua sama. Nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin, nggak ada yang berpangkat, nggak ada yang gembel, nggak ada yang barol. Orang semua sama. Sebab COVID-19 tidak pilih-pilih. Dan semua kita ketakutan. Mari kita saling mendukung, saling menguatkan. Jangan memberi ketakutan pada orang lain. Mari kita saling melengkapi, dan yang kita saling menyempurnakan. Kita tidak diciptakan sebagai orang beriman untuk menjudge orang lain, untuk menghakimi orang lain, tetapi kita diciptakan agar kita menolong orang lain. Bukankah itu jawaban daripada Kisah Para Rasul pasal 1 yang disampaikan oleh Lukas kepada kita, baik di zamannya maupun di zaman now sekarang ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan ke meja persembahan Tuhan. Ada kata nats dalam Hagai 2 ayat 9 mengatakan, kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kita akan melakukan dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat pertama hingga 3. Tuhan pencipta semesta. Puji syukur beri
Jemaat Tuhan, dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita ikrarkan bersama pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel sambil berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat Tuhan diundang duduk. Marilah kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa, Engkau sudah memperdengarkan firman-Mu. Secara ideal, kami tidak dapat mengikutinya semuanya. Dan Bapa tahu keterbatasan kami untuk mengingatnya. Bapa tahu keterbatasan kami untuk melakukannya, karena keteguhan kami sering diperdaya oleh keinginan dunia ini. Karena itu kami mohon Tuhan berkenan Roh Kudus-Mu membuat firman itu tersimpan dalam hati dan pikiran kami, bertumbuh dengan subur lewat tindakan kami sehari-hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan dan tahun, sehingga semuanya kami boleh lewati dalam hidup ini, dan kami boleh memenangkan pertarungan ini dengan baik. Tuhan, kami mohon, beri kami kekuatan dan buatlah kiranya imun kami kuat terhadap berbagai virus, termasuk di dalamnya COVID-19. Sebab kami sadar bahwa virus bosan jauh lebih berbahaya daripada COVID-19 yang membuat manusia tidak maksimal hidup, membuat manusia apatis, membuat manusia menyalahkan orang lain dan membenarkan diri sendiri oleh hikmat sendiri. Bapa yang kudus, kami memohon perlindungan-Mu. Sekalipun kami terpapar COVID-19, jangan biarkan kami sakit Tuhan, dan jangan biarkan jiwa kami terancam oleh karena COVID-19, sebab mara bahaya akan lewat bila Engkau berkenan, sebab Roh-Mu yang kudus bersama dengan kami. Engkau memerintah dunia ini dan raja-raja bumi ketika Engkau duduk di takhta
kerajaan sorga. Bapa yang Maha Baik, jangan biarkan kami kekurangan makanan dan minuman, tapi biarlah kiranya kami menggunakan segala sumber daya untuk bertahan hidup, agar kami boleh menjadi saksi bagi dunia. Jangan biarkan kami memiliki dan membangkitkan dalam diri kami jiwa pengemis di saat-saat seperti ini. Tapi bangkitkanlah dalam diri kami jiwa solidaritas. Jika kami berlebihan, jika kami berkecukupan, agar kami boleh menolong orang lain dan menjadi berkat bagi mereka dalam hidup. Tuhan, kami juga memohon pengasihan-Mu, menjaga semua yang kami sayangi, istri, suami, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu, bahkan cece yang tinggal bersama kami maupun yang jauh daripada kami. Tuhan, tolonglah kiranya agar mereka aman dari berbagai virus, bukan hanya COVID-19. Bapa yang kudus, kami mohon, mampukanlah kami untuk mendukung saudara-saudara kami yang bekerja di tempat-tempat yang dianggap berbahaya oleh kami manusia, yaitu di rumah sakit, di pasar-pasar, di mal-mal, bahkan di mana-mana yang ditugaskan oleh pemerintah, baik kabupaten kota, provinsi, bahkan negara ini. Berkati pimpinan negara kami, mulai dari tingkat paling rendah di kelurahan sampai di pusat, presiden dan semua jajarannya. Tambah hikmat kepada mereka Tuhan, agar mereka berhikmat. Jangan biarkan mereka takut, sebab jika mereka takut, mereka akan membahayakan kami rakyatnya. Mereka akan membahayakan bangsa dan negara ini. Tapi mampukan mereka berpikir jernih, tidak terprovokasi oleh orang-orang yang terlalu ketakutan, tetapi mereka dengan semangat yang baik, kesadaran yang penuh, oleh karena pekerjaan Roh Kudus-Mu, mereka dapat bertindak, mengambil kebijakan yang betul-betul mendatangkan keselamatan bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, kami memohon, berkati jemaat-Mu ini. Tolonglah mereka-mereka yang sakit. Sekalipun sakit, tapi tinggal di rumah karena takut ke rumah sakit, nanti dianggap terjangkit COVID-19. Apalagi penyakit yang biasa seperti influenza, batuk. Tuhan tolong agar mereka dijamah oleh Tuhan. Yang lemah dan yang kekurangan makanan minuman, pakailah kami Tuhan yang ada, yang mempunyai kelebihan untuk membantu mereka agar mereka tidak berkekurangan. Kami mohon Tuhan, pererat tali persaudaraan kami, jamaat-Mu Immanuel Bahu dan jamaat-jamaat-Mu di Gereja Masih Injil Minahasa. Bahkan pererat tali persaudaraan kebangsaan ini, agar kami bersama-sama seia sekata menghadapi kenyataan dan realitas ini. Mampukan kami melihat lebih jauh daripada hidup ini dan lebih jauh daripada dunia ini. Inilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menutup ibadat ini dengan berdiri. Lagu penutup kita, jadikanku berkat-Mu Tuhan. Dengarlah dan terimalah berkat Tuhan. Maranatha, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat Tuhan, selamat merayakan hari kenaikan. Selamat berbahagia, sekalipun di suasana yang tegang. Dan marilah kita tetap setia menjadi saksi bagi bangsa ini. Kita tetap tinggal di rumah, social distancing, tetapi kita jangan takut, karena ada Tuhan. Tujuan hidup kita seperti yang disampaikan tadi adalah surga yang kekal, bukan dunia. Dan marilah kita mengajak semua yang kita sayangi, seperti kita, yang benar-benar tetap semangat. Tingkatkan imun, sebab itu yang paling penting dalam hidup ini. Virus apapun ada di mana-mana. Dan yang paling berbahaya adalah virus bosan, yang bila mana kita lengah, maut merampas hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Sahabat